Hello everybody, welcome back with me bersama Wong Suwong di sini. Jadi baru seger ya, baru mandi sore hari, udah seger, udah cuci rambut, rambutnya langsung jadi lemas. Tiba-tiba keingat sesuatu yang membuatku ingin mengatakan sesuatu dari Facebook, platform buatan Mark Zuckerberg ini. Ya, pertama kali saya menemukan itu lewat ada sebuah page gitu ya, ada page, bukan fanpage, ada sebuah page yang dibuat oleh seseorang yang ingin mengajarkan ajarannya, intinya mencari umat gitu loh ya. Aku menemukannya itu lewat sponsor yang tiba-tiba muncul di berandaku ya. Dan judul dari page tersebut adalah takut neraka ya, adalah takut neraka. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, di bawah. Lalu takut neraka, langsung kita langsung ke Facebooknya ya. Awalnya tadi saya memikirkan rencana untuk membuat cuma video saya ngomong aja, tapi karena saya malas ya, karena saya malas membuat skrip-skrip, langsung saja kita menginvestigasi lebih dalam apa saja isi dari page buatan manusia ini, buatan manusia ciptaan Tuhan yang rahimakumullah ini, rahimakumullah kan untuk semua kan ya, ini rahimakumullah karena mungkin ada banyak sekali ya. Takut neraka ya, dan di sini takut neraka dibuat oleh bukan dibuat ya, ad-nya takut neraka admin interest. Aku kira apa itu kayak school atau apa ya, ternyata genre page-nya itu interest ya. Sorry, baru menghilang sejenak. Dari mana tadi? Sampai mana? Oh iya, kita mau membicarakan about tentang apa jenisnya page takut neraka ya. Pada awalnya itu aku pas lihat video promosinya, terus lihat judulnya takut neraka, aku pertama kali mikirnya, lalu nama page-nya takut neraka, tapi isi videonya sudah tahu kalau nasib semua manusia bakal masuk ke neraka hawiyah. Ya hawiyah, aku masih noob ya bergerak seperti itu. Tapi ini hanya pandangan perspektif saya ya, perspektif pribadi. Oke, about yang pertama, bagaimana seorang dapat menghilangkan rasa takut neraka? Kami bisa menolong Anda mengatasi ketakutan akan neraka. Ayo diskusi di page ini. Situs takut neraka eksis untuk menolong orang beragama menghilangkan rasa ketakutan akan neraka dan menghindari neraka. Anda bisa belajar tentang takut neraka di bawah. Kami adalah orang beragama yang sudah tidak takut neraka lagi. Semua staf takut neraka ingin menolong Anda memastikan nasib agar Anda siap menghadapi hakim. Ya, maksudnya hakim ya. Isa adalah hakim, tetapi Isa juga menyediakan pengampunan atas semua dosa Anda di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Jadi intinya ini page ini ada perpaduan antara dua agama ya, karena mengambil dua referensi kitab suci, yaitu Al-Qur'anul Karim dengan kitab Injil, nggak tahu ya kitab Injil yang mana. Intinya dia mengajak manusia ya, para masyarakat mengajak masyarakat untuk mengikuti page ini agar tidak takut neraka dengan mengambil referensi dari dua kitab suci tersebut. Ya saya rasa itu boleh sih ya, nggak masalah sih. Tapi masalahnya itu kalau di agama Islam itu ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nanti kita akan temukan dalam page ini karena saya sudah melihat beberapa postingannya. Di sini ada ini aplikasi ya, Isa dan Islam. Ternyata cuma diambil kata-kata Isanya saja, Kristennya enggak om. Halo sahabat, ingin belajar lagi tentang siapa Isa Al-Masih? Enggak, nope, I'm sorry. Isa adalah nabi yang urutan keberapa itu, pokoknya sebelum Nabi Muhammad ya. Dan mengapa ia adalah kunci agar tidak takut neraka. Yuk segera download aplikasi Isa dan Islam di HP-mu. Bentar ya. Enggak, itu cuma aku ya. Aplikasi Isa dan Islam di HP-mu. Aplikasi Isa dan Islam. Jadi ini kayaknya Islam
tapi mempunyai dua tempat berpijak, maksudnya dua tempat untuk pasrah ya. Kan Islam kan hanya Allah SWT, tapi ini memasukkan Isa sebagai tempat untuk berpasrah ya, untuk memohon ampunan ya. Jangan lupa bintang 5-nya. Oke, postingan kedua. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa di dunia ini. Apakah dengan melakukan sholat, taubat setiap hari akan benar-benar membersihkannya dan menjamin bisa masuk surga? Bisa. Semua manusia pasti masuk surga, tapi harus dicuci terlebih dahulu ya. Seperti pakaian Anda sebelum masuk ke lemari baju itu pasti Anda cuci terlebih dahulu. Dan dalam proses pencucian baju tersebut pasti kalau baju punya mulut itu pasti bakal bicara, bakal ngomong, sakit di dalam sudah umpel-umpelan, udah tenggelam, udah diputer, udah digiling, udah dikucek-kucek, itu pasti kesakitan ya. Tapi karena baju nggak punya kulit, gak punya saraf, mungkin apakah bisa merasakan sakit? Ya jangan dimasukkan secara rasional dong bro. Oke. Manfaat sholat taubat setiap hari dan jaminan surga. Takut neraka, santai bro, kita ini adalah makhluk surga ya. Namun karena seperti ini ya, takdir apa itu namanya, tidak bisa dirubah, aku lupa namanya. Aku lupa sekali. Sebagai seorang muslim tentu ingin meninggal secara husnul khotimah. Mampu kan? Ya, mampu kan memenuhi semua syaratnya baca ini. Astaga, iya sih ada syarat, tapi ya minimal kalau mau wafat itu harus refleks harus refleks baca la ilaha illallah ya. Nah ini kan Isa dan Islam, Isanya sudah ditunjukkan di awal, Islamnya ditunjukkan ke postingan kedua dan ketiga. Nah, setelah melihatkan yang Isanya, sekarang kita masuk ke bagian Kristen. Kristennya enggak dimention di sini, cuma Islam, cuma Isanya saja. Isa beserta ajarannya saja. Perfect. Mengimani salah satu ini akan menentukan nasib akhirat. Manakah yang harus dipercayai? Kurban bermanfaat menghapus dosa atau mustahil hapus dosa? Bagaimana pendapat saudara? Tuliskan dalam kolom komentar. Gak tahu ya, aku gak tahu referensinya, tapi kalau ini mengambil referensi dari kitab Injil bro. Gini loh bro, dalam Islam itu terdapat Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada para ulama yang bisa ditanyai. Kalau ini adminnya emang admin Islam tulen dari sejak lahir dan tidak tercampur ajaran dari luar, mungkin bisa ya, bukan tercampur lebih tepatnya, tapi membandingkan dan menyamakan. Jadi intinya itu tetap mengambil dari ajaran yang lain, tapi harus memfilter dan mengetahui batas-batas dari ajaran Islam tersebut ya. Tapi ini udah tercampur ya, makanya ambil referensinya dari kitab Injil ya, Injil Ibrani bab 10 halaman 4, bacanya gitu ya. Mustahil darah lembu dan kambing jantan dapat menghapuskan dosa manusia. Intinya ya ini. Intinya orang-orang yang ikut page ini intinya ingin ya. Ingin terhindar ya. 100% terhindar dari neraka. Tapi di atas menyebutkan takut menghilangkan rasa takut neraka ya. Bentar, ini tujuan kesini dibuat untuk menghilangkan kemungkinan masuk neraka atau menghilangkan rasa takut neraka. Ini karena dari postingan keempat ini yang mengambil referensi dari kitab Injil ini, menentukan nasib akhirat. Mengimani salah satu yang menentukan manakah yang harus dipercayai, kurban bermanfaat menghapus dosa atau mustahil hapus dosa. Ini nih seakan-akan ini kayak pengen banget itu bisa bebas dari pencucian yang keras gitu ya. Oke, ini video yang sudah aku tonton. Ini adalah video tentang memaksakan kehendak ya. Kalau menurut saya ini memaksakan kehendak ya. Hanya Allah dapat mengampuni dosa. Apakah meminta pengampunan pada Isa Al-Masih termasuk syirik?
Kalau orang yang paham pasti tahulah apa jawabannya. Simak video ini sampai selesai. Oke, kita akan menonton lagi dari awal ya. Christina, hanya Allah. Kanisa, Rin, ada apa? Kok sedih sekali? Tadi Rini melawan ibu. Sepertinya ibu sangat sedih. Rini merasa ya, sangat disclaimer bersalah BTW, sama ini ibu. sebenarnya video yang berbahaya ya. Maksudnya berbahaya itu nggak pasti itu loh. Ini si Rini kan, jadi saya jelaskan ya, si Rini ini adalah orang yang menjadi pemeran utama yang bakal menjadi sorotan dalam story ini ya. Ya, kita langsung lihat aja. Rini sudah minta maaf. Sudah mas, tapi rasanya masih ada beban. Banyak-banyaklah istighfar dan sholat. Juga sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Al-Quran mengajarkan, siapa lagi dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Insya Allah, rasa bersalah Rini akan hilang. Pak, Rini sudah minta maaf sama ibu, tapi kok masih tetap merasa bersalah. Rini sudah sholat, tapi masih belum merasa damai. Rini pernah dengar Edi mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Raja Damai. Mengapa Rini tidak cari saja informasi tentang Nabi Isa di internet? Benar juga. Mengapa Rini tidak terpikir akan hal itu? Pak, Rini sudah mendapat beberapa informasi mengenai Isa Al-Masih. Informasinya apa? Coba Rini jelaskan. Ada dalam Injil Markus pasal 2, Nabi Isa mengampuni dosa orang lumpuh. Pimpinan agama menentangnya. Hanya Allah dapat mengampuni dosa. Apakah ada yang lain? Ia menyembuhkan orang lumpuh, sebagai bukti ia berhak mengampuni dosa. Bagaimana Rin? Sudah merasa baikan sekarang? Belum mas, masih merasa bersalah dan belum merasakan pengampunan. Percaya pada Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tapi Nabi Isa pernah mengampuni dosa orang lumpuh. Mujizatnya membuktikan bahwa ia berkuasa mengampuni dosa. Bagaimana kalau Rini meminta pengampunan kepada Isa Al-Masih? Jangan, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Menurut Injil, dosa dapat diampuni lewat pengorbanan Nabi Isa. Kok masih tetap merasa bersalah ya sama ibu? Seperti ada beban berat karena merasa berdosa. Injil mengatakan Isa Al-Masih dapat mengampuni dosa. Sayang sekali, Mas Fahri melarang untuk meminta pengampunan kepada Isa Al-Masih. Ya, dan itu adalah video pengajaran ya. Ya, karena pada intinya ya menurut saya ini adalah video ini memberikan contoh bagaimana kalau seorang manusia mempunyai keimanan tapi mempelajari pelajaran yang diimani tersebut, pelajaran tentang keimanan tersebut yang dia imani pastinya lewat internet ya, lewat browsingan itu, lewat browsingan yang entah bagaimana itu sumbernya itu entah dari apa gitu ya. Terus dari video ya, emang video-video anak-anak, maksudnya video-video yang seperti ini emang emang salah satu cara untuk membuat propaganda ya. Apa sih maksudnya propaganda? Propaganda itu semacam
pengajaran atau semacam apa ya, kok lupa ya, propaganda saya search aku lupa, tapi aku paham, tapi aku nggak bisa jelaskan ya propaganda. Astaga. Propaganda is communication that is primarily used to influence more like persuade, okay, an audience and further an agenda, ya itulah propaganda ya. Terus di video ini juga mengatakan kalau si Rini sedih ya. Rin, ada apa? Si Kok Rini sedih sekali? Nah, si Rini sedih melawan ibu. Terus si Rini disuruh untuk sholat dan bersolawat ya, sholat dan bersolawat. Dari sini kita bisa tahu kalau si Rini itu agamanya apa. Tapi karena si Rini beserta bapaknya, beserta keluarga kandungnya belajar keagamaan dari internet yang sumbernya entah dari mana, jadilah seperti ini. Iya. Ya, Sangat sedih. ya merasakan rasa bersalah kan. Sama ibu. Nah, Rini sudah minta maaf kan. Nah, sudah mas, mungkin secara fisiknya sudah ya, tapi secara batinnya itu, secara zahir udah, secara batinnya belum. Ya kenapa nggak kebanyakan, nggak dibanyakin istighfar. Istighfar itu salah satu cara untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Mas Fakri Rohimahullah ini kenapa tidak menjelaskan secara detail? Apakah Mas Fakri juga belajar dari saya? Tidak mau menyebutkan, terlalu berbahaya. Oke. Apa mungkin lo saja ya? Oke, mungkin terakhir ini ya. Neraka adalah tempat hukuman orang-orang berdosa. Bagaimana bisa terlepas dari hukuman itu bila ingat manusia tak pernah? Bagaimana bisa terlepas dari hukuman itu bila ingat manusia tak pernah luput dari dosa? Mampukah agama menolong untuk keluar dari lubang dosa yang mematikan? Cari tahu di sini. Wow. Dapatkah agama mengeluarkan seseorang dari lubang dosa? Dapatkah agama mengeluarkan seseorang dari lubang dosa? Lebih tepatnya bukan mengeluarkan sih, cuma kayak bukan mengeluarkan, tapi lebih kayak menutup penambahan dosa ya. Ya seperti itu ya kalau saya paham ya. Karena satu orang benar, semua manusia yang berdosa telah dibenarkan. Karena satu orang benar, semua manusia yang berdosa telah benar. Bagaimana caranya? Pelajari di sini. Isa dan Al-Quran. Bagaimana nasib Islam dan Kristen yang berdosa sama Allah? Akhirnya ya Kristennya dimasukkan ya. Akhirnya Kristen dimasukkan dalam page ini, kata Kristen. Terminal surga dan bagi just for fun. Ingat ya, genre atau tag dalam page Facebook itu juga salah satu cara memberitahu pagemu itu tentang apa. Apakah itu serius atau just for fun seperti terminal surga ya. Jadi inti dari video ini adalah jangan pernah belajar tentang keagamaan kamu imani dari internet, karena belum pasti sumbernya itu terpercaya, kecuali kalau sumber itu sudah terpercaya ya. Mungkin contohnya kamu sudah tahu seperti NU online itu ya, ya seperti itu ya contohnya. Terus ini, waduh, jadi ya mungkin boleh sih jikalau page ini tidak mencampurkan ajaran Islam dengan ajaran Kristiani itu dalam satu hal yang sama ya. Jadi digabungkan menjadi berkecamuk itu gak pantas. Ini bagaikan sate dicampur dengan tape ya, sate dicampur dengan sate, jadilah bubur sate tape. Ya seperti itulah mungkin ya. Cukup sekian video kali ini. Oke.